masalah sama seseorang lah, itu aja sih. Bang, tapi kalau dilihat dari perseteruannya itu udah masuk ke ranah Kayaknya serius. hukum gak sih Bang? Maksudnya Ya itu dia, kan aku udah bilang kena, aku belum berani kalau menyampaikan yang apa-apa karena jujur tadi saya bilang saya belum pernah. Ada 50 lebih. Ya mungkin 30-an ada kali ya, lebih ya. Berapa? 30-an ada. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Cut Meriska yang hobi koleksi tas, harganya bikin melongo. Cut Meriska membeberkan soal koleksi tasnya yang disebut sudah mencapai 30 buah. Menurut Cut Meriska, ini merupakan hal yang wajar apabila perempuan suka untuk membeli hingga mengoleksi tas. Istri dari Roger Danuarta ini pun tak ragu menyebutkan harga dari mayoritas tas yang dikoleksinya. Menariknya, di tengah selebritis yang seolah berlomba-lomba mengoleksi tas mahal, berbeda dengan Cut Meriska yang memiliki selera lain. Cika, sapaan akrabnya justru memiliki koleksi tas yang harganya tak sampai 200.000. Melihat harga tas Cut Meriska yang terbilang terjangkau, membuat sang suami menyetujui jika artis berhijab itu membeli koleksi tersebut. Bahkan dalam waktu 1 bulan, Cut Meriska bisa menambah koleksi hingga 5 tas. Wawancara Kak. Iya. Kedatangannya untuk apa? Oke, mulai ya. Kak Cika, Kak Roger, hari ini datang untuk acara apa Kak? Hari ini kita datang buat acara anniversary-nya Jim Sunny yang ke-9 tahun. Kita happy banget dan kita mengikuti juga perjalanannya mereka sampai sudah 9 tahun. Terus kalau pertama kali aku memakai Jim Sunny itu sekitar tahun 2016. Padahal Jim Sunny kan udah berdiri dari tahun 2014 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, aku juga sempat kolaborasi juga dengan Jim Sunny. Happy banget karena produknya banyak banget disukai sama masyarakat. Terus udah gitu dengan harga yang hemat banget buat di kantong. Jadi kayak happy dengan kualitas yang bagus tapi harganya bagus juga. Produk yang dipakai dari Jim Sunny sendiri apa? Benar, ini keluaran terbaru dari Jim Sunny. Jim Sunny kan biasanya tasnya buat pesta tapi yang bukan bling-bling seperti ini ya, lebih ke ya biasa casual ataupun ke kampus, jalan-jalan, walaupun ke pesta tapi ya nggak bling-bling. Nah, ini pertama kalinya Jim Sunny mengeluarkan tas ini dan aku suka banget dan pasti banyak banget yang suka, apalagi harganya juga terjangkau kan. Kalau Kak Cika sendiri tipe yang suka koleksi tas nggak sih Kak Cika? Betul, tas aku Jim Sunny semua nih rata-rata. Ada berapa ini tuh Kak? Berapa? Satu lemari 50, ada 50 tas. Ada sampai kardus juga masih ada gitu. Karena emang aku suka juga kan, aku juga sempat ngeluarin kan sama Jim Sunny. Dan pas ngeluarin juga aku beli juga buat bagiin ke teman-teman aku. Pilihan kita juga sih buat Bener. gift gitu ya. Iya, Soalnya buat terjangkau harganya. Iya, Jadi kita gitu. suka buram, kita buat gift gitu. Orang mereka senang. Benar. Kalau koleksi tas dari Mbak sendiri ini berapa kalau di rumah? Ada 50 lebih? Ya mungkin 30-an ada kali ya, lebih ya. Berapa? 30-an ada kali ya, lebih. Namanya perempuan ya, lihat tas apalagi Jim Sunny tuh harganya murah banget kan. Nggak ada nyampe 200.000 tuh. Modelnya banyak banget dan ya pasti belanja-belanja Up to date banget sih mereka. Keren ya. Kak Cika kan mom of two juga nih Kak. Gimana sih caranya bisa bawa keperluan anak tapi tetap trendy juga Kak? Oh, itu Jim Sunny. Nggak, serius, soalnya waktu aku, karena aku tuh ibu 2 anak, jadi aku tuh mikirin waktu kemarin keluarin tas yang anti air, karena kebanyakan tas yang aku bawa buat tas perlengkapan anak aku itu waktu kita lagi bersihin pampersnya anak tuh kan airnya kena tuh di tas kalau kita lagi pergi ke mall Gitu ya, jadi kayak masuk ke dalam jadi kotor basah gitu. Nah, aku keluarin sama Jim Sunny itu yang anti air gitu, jadi ini aman banget buat naik motor segala macam. Kalau kehujanan tuh oke banget, jadi barang-barang di dalam tuh
enggak multifungsi sih ya. multifungsi Mau cewek, itu cowok, ranselnya semuanya. lagi dipakai sama timku. Jadi bener-bener kayak aku mikirin keluarin tas tuh yang bener-bener bermanfaat dan harganya juga terjangkau. Untuk Kak Cika sendiri spend money berapa sih Kak untuk sekali beli tas atau sebulan atau gimana Kak? Kalau Jim Sani kan di bawah 200.000 ya, jadi kayaknya itu suami approve aja gitu kan. Oh ya silakan karena emang harganya juga terjangkau banget ya. Paling Jim Sani kan ngeluarin kadang seminggu 2 tas 3 tas gitu kan. Banyak Ya paling banget variannya. iya paling ya sebulan aku ada beli ya 4-5 tas tuh ada gitu. Berarti kayak misalnya orang-orang untuk satu tas Kak Cika dapat 4 gitu. Iya 4-5 tuh ada. Karena aku satu model tas aja karena saking sukanya aku ambil 3 warna gitu. Karena harganya juga murah banget. Tapi Kak Roger lihat hobinya Kak Cika nih koleksi tas gimana? Approve dong Selama ya. itu Sani sih kayaknya proof aja. Aman di kantong ya. Pakai nggak? Tapi emang itu mereka varian banyak banget. Ada dompet, ada jam tangan, ada tas buat cewek, buat cowok, segala macam. Ya komplit sih, ya seneng banget sih dengan perkembangannya sampai saat ini tuh mereka lebih apa ya, lebih jauh. Mereka nggak ngeluarin variatif cuman ya. murah tapi kualitasnya nggak bagus, tapi ini kualitasnya bagus. Jujur mbak, aku nggak bohong, dari tahun 2016 sampai detik ini nggak rusak sama sekali tasnya. Serius, aku nggak bohong beneran. Kak Cika sendiri gimana nih, kan Jim Sani kan kakak bilang ya bisa dibilang low budget tapi high quality gitu Kak. Tapi kan public figure banyak yang kayak tas branded dari luar atau gimana, nanggepinnya gimana sih? Ada gengsi gitu nggak sih Kak Cika? Gengsi enggak sih, aku tuh ya beli juga, bukannya enggak ya, aku nggak munafik, maksudnya aku juga membeli tas yang brand-brand seperti itu. Tapi kan aku tuh lebih suka yang lebih banyak yang unik, yang beda gitu. Jadi kalau nggak unik nggak beda aku nggak akan beli, apalagi ngeluarin duit banyak gede gitu kan. Kecuali harganya murah gitu aku akan beli setiap dia keluarin koleksinya. Tapi kalau misalkan mahal sampai puluhan sampai ratusan, menurut aku dan suami aku juga nggak akan ngizinin sama sekali, nggak akan mau gitu Kak. Tapi kalau sekali-sekali ya boleh gitu, tapi yang bener-bener aku suka banget dan udah incar banget. Tapi kalau bener-bener aku nggak suka, nggak incar, cuma hanya beli aja untuk gaya, enggak sih gitu. Tapi punya yang ratusan juta. Makasih ya. Agak menjebak nih. Udah ya. Makasih. Oke, terima kasih. Thank you Kak Cika, Kak Roger. Kasih kan. Skripnya deh. Greeting atau sih ucapan atau sih? Enggak, wawancara Kak. Wawancara tentang acara itu. Oh, gitu. Iya. Tentang acara kan belum mulai. Kedatangannya untuk apa? Iya. Oke, mulai ya. Kak Cika, Kak Roger hari ini datang untuk acara apa Kak? Hari ini kita datang buat acara anniversary-nya Jim Sani yang ke-9 tahun. Kita happy banget dan kita mengikuti juga perjalanannya mereka sampai sudah 9 tahun. Terus kalau pertama kali aku memakai Jim Sani itu sekitar tahun 2016. Padahal Jim Sani kan udah berdiri dari tahun 2014 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, aku juga sempat kolaborasi juga dengan Jim Sani. Happy banget karena produknya banyak banget disukai sama masyarakat. Terus udah gitu dengan harga yang hemat banget buat di kantong. Jadi kayak happy dengan kualitas yang bagus tapi harganya bagus juga. Produk yang dipakai dari Jim Sani sendiri apa? Benar, ini keluaran terbaru dari Jim Sani. Jim Sani kan biasanya tasnya buat pesta, tapi yang bukan bling-bling seperti ini ya, lebih ke ya biasa casual ataupun ke kampus, jalan-jalan, walaupun ke pesta, tapi ya nggak bling-bling. Nah ini pertama kalinya Jim Sani mengeluarkan tas ini dan aku suka banget dan pasti banyak banget yang suka, apalagi harganya juga terjangkau kan. Kalau Kak Cika sendiri tipe yang suka koleksi tas nggak sih Kak Cika? Betul, tas aku Jim Sani semua nih rata-rata. Ada berapa ini tuh Kak? Berapa? Satu lemari 50, ada 50 tas. Ada sampai kardus-kardus juga masih ada gitu.
gitu. Karena emang aku suka juga kan, aku juga sempat ngeluarin kan sama Jim Sunny, dan pas ngeluarin juga aku beli juga buat bagiin ke teman-teman aku. Pilihan kita juga sih buat Bener. buat gift gitu ya, Iya, soalnya buat kan terjangkau harganya, Iya, jadi kita gitu. suka burem, kita buat gift, jadi orang mereka senang banget. Benar. Kalau koleksi tas dari Mbak sendiri ini berapa kalau di rumah? Ada 50 lebih? Ya mungkin 30-an ada kali ya, lebih ya. Berapa? 30-an ada kali ya, lebih. Namanya perempuan ya, lihat tas apalagi Jim Sunny tuh harganya murah banget kan, nggak ada nyampe 200.000 tuh. Modelnya banyak banget, dan ya pasti belanja-belanja Up to date banget sih mereka. Kak Cika kan mom of two juga nih Kak. Gimana sih caranya bisa bawa keperluan anak tapi tetap trendy juga Kak? Oh itu Jim Sunny. Nggak serius, soalnya waktu aku, karena aku tuh Berita selanjutnya datang dari Ian Kasela yang disomasi 20 miliar terkait pencatutan lagu Cinderella. Vokalis dari grup band Raja disomasi oleh seorang pria bernama Rival Ahmad Labaika terkait penggunaan dan pencatutan lagu Cinderella yang diklaim diciptakannya pada tahun 1989. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Rival, Tiara Octavia, dalam keterangannya pada media Kamis lalu 27 Juli 2023. Menurut Tiara, lagu Cinderella ini benar-benar diciptakan oleh kliennya, Rival Ahmad Labaika, pada tahun 1996 dan ia juga telah merekamnya pada tahun 1998 bersama dengan grup bandnya, Fresh Band. Sampai hari ini vokalis dari grup band yang namanya Fresh, ya, dari tahun 1996 lagu Cinderella ini sudah dinyanyikan dan dibawakan oleh Ipai dengan grup bandnya. Jadi jauh sebelum lagu Cinderella itu dinyanyikan oleh Ian Kasela dengan grup bandnya Raja, ini lagu sudah sering dinyanyikan dan dibawakan oleh Ipai dengan grup bandnya. Jadi secara hukum Undang-Undang Hak Cipta berarti sudah dipublikasikan, ya, sudah dipublikasikan. Nah, hanya saja pada waktu tahun berapa nih ya, saya lihat datanya dulu, tahun 2003 untuk pertama kali saat Raja 2004 ya, saat band Raja itu manggung di acara Pesta Indosiar, maka lagu Cinderella ini dinyanyikan oleh grup band Raja. Hanya saja di layarnya itu tertulis yang menciptakan lagunya itu adalah Ian Street Ipai. Nah, dan akhirnya ini menjadi keterusan gitu ya. Ipai berpikir wah itu mungkin salah tulis gitu ya. Karena kalau nggak salah di era itu juga Ipai masih juga kerja di TV ya. Grup di TV itu dia pikir wah mungkin salah tulis. Tapi akhirnya kemudian ini terus menerus tertulis Ian dan Ipai. Bahkan di album kedua dan album ketiga Raja itu juga lagu Cinderella dibawakan tetap tertulis Ian dan Ipai. Nah, karena sesuatu dan lain hal, artinya itu baru hari ini Ipai berpikir ini bukanlah sesuatu hal yang benar, ya, karena kan karya cipta itu kan melekat dengan penciptanya. Dan karena Ipai merasa bahwa lagu ini adalah lagu karya yang dia ciptakan sendiri dan tidak ada ikut campur tangan orang lain, kenapa tertulis Ian dan Ipai, ya? Dan lebih jauh lagi, ketika lagu ini didaftarkan di lembaga manajemen kolektif untuk royaltinya juga sepanjang yang diketahui oleh Ipai juga itu tertulis penciptanya hanya Ian sendiri. Nah, jadi itulah yang menjadi asal muasal akhirnya kenapa Ipai datang ke kantor kami untuk mempertanyakan dan menegur Ian atas penulisan lagu Cinderella yang diciptakan oleh Ian dan Ipai yang seharusnya hanya Ipai saja. Nah, jadi durasi daripada somasi yang dibuat oleh kantor kami ini memang hanya 3 hari, ya.
Dan saya sudah bisa pastikan Ian juga sudah terima somasi ini atau surat ini. Karena beberapa. Berita selanjutnya datang dari Virgon yang membantah tuduhan Inara Rusli soal dugaan perzinahan. Virgon diperiksa polisi terkait dugaan perzinahan yang dilaporkan oleh Inara Rusli atau Ina Idola Rusli. Virgon membantah tuduhan tersebut. Julian Syah mengatakan dalam pemeriksaan Virgon membantah telah melakukan perzinahan seperti tuduhan yang dilayangkan oleh mantan istrinya itu. Namun demikian, Julian Syah menyebut pihak kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut, termasuk mendalami pertanyaan dan pernyataan kedua belah pihak terkait perselisihan yang ada. Namun Sandi tak merinci pertanyaan yang dilayangkan penyidik dalam pemeriksaan terhadap Virgon ini seperti apa. Ia menyebutkan hal itu menjadi rahasia penyidikan. Selaras, Virgon pun tak menjelaskan detail terkait daftar pertanyaan yang diajukan penyidik. Ia menyebut hanya mengikuti proses hukum yang ada. Ya udah, yang penting apa Bang Sandi ngomong dulu dikit soal apa, kalau emang nggak mau ditanya Virgonnya. Jawab apa? Jawab Bang audionya. Satu bang, turun lagi bang di sini bang. Turun satu bang. Biar bagus Bang. Jangan tinggi-tinggi ya. Janji ya? Iya, janji bang. Jangan nih. Maju lagi. Udah cukup yuk. Oke, ayo. Oke. Yang putih kok. Yang putih langsung. Aman nggak? Rolling. Mati. Handphone. Berbeda kasus, masih dari Sandi Arifin yang mengungkapkan kemungkinan Dewi Persik polisikan mantan suaminya yakni Saipul Jamil. Saipul Jamil akan kembali masuk ke penjara, akankah begitu? Sandi Arifin ungkapkan kemungkinan Dewi Persik mempolisikan mantan suaminya ini. Kuasa hukum Dewi Persik yakni Sandi Arifin memberikan tanggapan terkait dugaan niat Saipul Jamil untuk melaporkan kliennya Dewi Persik. Diketahui pula Dewi Persik dan Saipul Jamil ini tengah menjadi sorotan publik setelah saling serang hingga membuka aib masa lalu. Dewi Persik membalas omongan Saipul Jamil lantaran tak terima diberikan saran. Dewi Persik membantah omongan tersebut. Baik Dewi Persik maupun Saipul Jamil pun tak terima dan saling buka suara untuk membela diri. Bahkan Saipul Jamil dikabarkan berniat melaporkan Dewi Persik ke polisi. Dikit aja ada masalah seseorang. Bang, tapi kalau dilihat dari persatuannya udah masuk ranah hukum gak sih Bang, maksudnya udah kena kalau yang Jujur tadi saya bilang saya belum pernah bertemu secara langsung sama Mbak Dewi, tapi dalam jangka waktu dekat kita akan bertemu. tapi kalau dari sisi hukum Bang, dari kacamata hukumnya perselisihan ini udah masuk pasal nggak sih Bang? Belum ketemu sama Mbak Dewi, aku belum pernah bicara apa-apa karena harus tahu ceritanya dan menghabiskan 24 jam waktu ya. Ya ada seseorang lah. Nggak bisa Seseorang disebutin saya nggak namanya, perlu Bang. sebutkan, tapi yang pasti Mbak Dewi sama saya udah janjian untuk ketemu, untuk kita berkonsultasi dan untuk membicarakan. Tapi saya kemarin sempat bilang, udah Mbak Dewi, kalau memang nggak perlu berproses hukum, yang
nggak usah. Tapi kalau misalnya memang harus ya mau nggak mau harus ketemu gitu. Jangan bertelepon karena nanti takut miskom lah keterangannya. Itu aja. Aku lagi dampingin lain. Bang, hari ini sebenarnya agendanya apa sih Bang si Virgon ini? Sedikit aja. Tadi sih masih menunggu. Heeh. Karena kita tadi sholat dulu. Terus ini baru memulai. Agendanya panggilan atas laporan siapa atau bagaimana? Panggilan atas laporan dari pelapor. Pelapor siapa Bang? Lapornya adalah Tenten atau Inara atau nanti ya, aku lihat. Oke, Ya. siap Bang. Terima kasih Bang. juga bahwa hari ini agendanya pencabutan laporan. Belum aja. Belum ya Bang? Ya, mudah-mudahan ada itu yang kita harapkan dari awal kan. Memang kita kan dari awal tidak mau ada konflik lah. Karena kan gimana pun juga mereka belum saling hubungannya baik. Ya kalau nanti kedepannya ada seperti itu, kita lihat dari klien kami sendiri. Kan klien Abang juga sempat melaporkan juga kan Bang. Ini yang akan dicabut dua-duanya atau bagaimana? Belum. Sekarang masih yang ini. Oke, iya udah. Ini pertanyaannya jebak-jebakan Batman nih. Oke, Bang. Ya. Oke, terima kasih ya Bang. Terima kasih Bang. Yes. Apa? Jadi kemarin ke rumah siapa ya? Berita terakhir datang dari Melly Goeslaw yang maafkan pelaku yang mencatut namanya untuk produk langsing. Penyanyi Melly Goeslaw melayangkan somasi atau teguran ke pemilik produk langsing tubuh yang telah mencatut namanya. Melly Goeslaw meminta agar orang tersebut meminta maaf di depan publik. Di sisi lain, Melly Goeslaw memaafkan pelaku yang telah mencatut namanya itu. Melly Goeslaw tidak ingin memperpanjang masalah tersebut dan memilih untuk memaafkan pelaku yang telah mencatut namanya untuk keuntungan pribadi. Melly Goeslaw juga menganggap kasus ini telah selesai. Meski begitu, Melly Goeslaw tetap mengawasi kasus tersebut supaya tidak terulang lagi di kemudian hari. Kalau kontrak kerja, aku cuma punya kontrak kerja tuh nyanyi aja sih, nggak ada kontrak kerja apa-apa ya. Aku juga nggak jadi brand ambassador apa-apa gitu. Malah baru kepikiran kenapa gak gue yang bikin aja produk itu ya, daripada dicatut namanya. Kita bikin aja. Mendingan bikin sendiri. Nggak terganggu gitu. Cuman kasihan teman-teman aku ada beberapa yang udah beli dan harganya juga nggak murah, harganya mahal gitu. Jadi ya memang ini harus kita lakukan. Tapi efeknya sendiri di teman-teman teteh malah merugikan kah atau malah Alhamdulillah kayaknya setelah mereka beli langsung WhatsApp ke aku, gue udah beli nih ini nah gitu. Terus aku bilang ini bukan gue, jadi mereka belum sempat minum sih. Itu range harganya berapa sih teh kalau dari teman-teman info itu? Kenapa? Range harganya sendiri yang mereka beli itu? Kayaknya sekitar 400 ribuan ya. 400 ribuan ke atas. Tadi ini juga Kartika Panggabean juga di IG-nya juga posting juga. Tapi tahu ceritanya nggak kalau Kartika Panggabean? Nah aku nggak tahu, baru tahu dari kamu. Di IG-nya ada sih. Oh. Penipuan. Nah ya kayak gitu-gitu. Mungkin selain dari Tika juga ada siapa lagi yang kan banyak artis gemuk yang terus kurus gitu dengan caranya masing-masing. Dikasih tahu aja ke yang bersangkutan. Tapi sempat diobrol ya sama saya ibarat dari pihak sana sendiri itu pihak pelakunya itu. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.